apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya, Novita Tandri. Dan saya, Dora Edward. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Mengapa saya ada? Apa sebenarnya tujuan keberadaan kita di dunia ini? Mengapa saya ada dan hidup? Apakah artinya hidup ini? Apakah tujuan hidup ini? Adakah makna dalam hidup dan tujuannya? Pemirsa, masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Proses pencarian jati diri. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk diri seseorang tersebut di masa dewasa. Anak-anak merupakan aset penting untuk bangsa Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan mengoptimalkan segala potensi yang mereka miliki. Untuk mendukung kemampuan pada si anak, tentunya setiap ibu dan ayah ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu juga halnya dengan tamu kita hari ini. Bersama kami telah hadir pendiri dan CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa atau disebut dengan YCAP. Sahabat saya yang cantik, Veronica Kolondam, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Apa kabar dengan keluarga? Parenting Mbak Vera ya panggilannya ya Mbak? Vera, panggilan sayangnya, Vera. Mbak Vera yang cantik. Hari ini cantik sekali, tapi kalau saya ketemu Vera setiap harinya pada saat bergelut dengan dunia anak-anak, belusukan, masuk ke tempat-tempat yang panas, yang terkadang bau. Selalu Rambutnya itu cuma digelung aja satu di atas. Jadi jauh dari penampilannya hari ini yang begitu cantik, begitu sophisticated ya. Kalau udah terjun ke lapangan pasti kalau turun ke lapangan tuh mesti pakai baju yang adem, yang adem paling ya. nyaman. Pokoknya Jangan udah yang no make up ya. Yang penting sunscreen Nomor itu satu paling itu penting. ya. Sunblock, yes. Mbak, kenapa sih membuat YCAP? Apa yang membuat Anda mau berbagi? Kalau dilihat dari kelasnya, dari penampilan ketahuan ibu yang cantik yang mestinya arisan aja, kumpul-kumpul dengan ibu-ibu sosialita. Nggak ngerti gue. Ada di lulusan tempat-tempat dari Inggris, mewah betul, gitu ya. lulusan dari London, ya punya suami yang sukses, Mas Peter Tanuri, punya anak-anak yang luar biasa. Tapi kenapa mau belusukan? Kenapa mau masuk ke tempat-tempat yang buat orang lain nggak di rumah lebih enak dengan mesin pendingin udara. Tadi kan Kenapa, Mas? di awal Dora bilang existential, itu pertanyaan existential kan. Kan dalam hidup kita nih manusia ya, apapun background agama dan kepercayaan kita, we need to answer 4 katanya. Pertanyaan yang paling ultimate questions. Yang pertama pertanyaan tentang saya datang dari mana gitu. Kan debatnya cuman kalau orang yang beragama saya ciptaan Tuhan, yang scientist itu kan bilang ya evolusi, hasil evolusi. Yang kedua bicara now that you actually exist, how do you operate your life, framework of bagaimana kita berbuat gitu kan ya dalam hidup. What should I do? Semua juga punya their own Bible, mereka punya kitab suci. Ya kan pertanyaannya jadi pertanyaan where do I come from, pertanyaan dari mana do saya I datang? operate, dan yang ketiga itu meaning and purpose. Yang keempat tuh pertanyaan destiny, where do I go after this? Setelah ini gue mau kemana gitu kan pertanyaannya. Semua selesaikan masuk ke dalam ini, paradise lah, nirwana segala macam bicara. Tapi intinya ada dikotomi perbedaan antara yang baik dan yang buruk gitu.
kalau kita nih umat beragama gampang, jawaban yang pertama ya kita ciptaan, yang kedua ya kita punya semua kitab suci kita masing-masing, yang keempat nih yang terakhir ya urusannya juga simple answer, ya kan, kita udah percaya iman kita kepada Tuhan membawa kita kemana, dan yang keempat tapi menurut saya ini esai. Inilah kita menulis kehidupan kita, ya kan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak, ya kan, meaning and purpose. Why am I here? Tadi pertanyaannya. Kenapa saya ada di sini? Pasti ada alasannya. Ketika kita, ini kan bicara soal anak nih ya, punya potensi tertentu, punya talenta tertentu, punya kapasitas tertentu, ya kan, punya pengalaman tertentu dalam hidup. Mau suka, mau duka, ya kan, mau segala macam trauma yang dihadapi, ini mean something. Kita harus make the most of it, gitu kan, dengan memaknai hidup kita. Tapi titik poinnya, bicara 17 tahun yang lalu, tahun 99, pada saat Mbak Vera memulai dengan YCAP, apa sih yang membuat titik balik? Apa yang terjadi saat itu, tahun 99, terus bilang, klik, saya harus memulai dengan YCAP? Cuman aktenya si YCAP berdiri tanggal 13 Agustus, nomor aktenya 13. Oh, berarti 17 tahun nanti ya, 13 Agustus. Jadi, tapi saya udah berkontemplasi setahun sebelumnya, karena berpikir itu kan, waktu itu ceritanya ulang tahun nih, umur 26 ketahuan dong sekarang umur berapa. Nggak apa-apa, tetap kelihatan kayak 26 gitu ya. Waktu itu ulang tahun, terus berpikir gini, ada satu pembicara datang ke rumah dan dia bicara soal apa sih sebenarnya sukses dalam hidup kita ini. Sukses itu bukan didapati ketika orang tuh masih hidup, tapi ketika dia udah mati, how people remember them. Bagaimana orang mengingat orang ini kita ya. Napak tilasnya, jejaknya di bumi ini, itu yang sebenarnya menentukan dia berhasil apa enggak, sukses apa enggak dalam hidup gitu. Dan saya, itu kan sangat klise ya, everybody say that gitu. Cuman berpikir, wow, okay, so the first thing ya, pertanyaan pertama yang keluar di benak saya waktu itu, how do I want to be remembered? Kalau begitu, bagaimana orang lain akan mengingat seorang Veronica Kolondam gitu ya? Oke lah, satu generasi di bawah kita, anak kita, mungkin cucu kita mengingat kita sebagai ibu, sebagai oma gitu kan, suami kita mengingat kita sebagai istri, tapi what else? Karena kan namanya makna itu ya sangat subjektif. If you're okay, nih imagine ya, ini kamu punya batu nisan Veronica Kolondam, ibu dan istri, dan you know, that's enough, that's okay, nggak apa-apa juga. Tapi buat saya saat itu kayaknya ada yang kurang deh. Tapi kamu waktu itu 26 tahun kan? Maksudnya 26 tahun buat orang kayak masih itu masih usia-usia masih hura-hura bisa jadi sebagian orang seneng deh gitu ya, nah, kamu mau terus kayak nenek-nenek gitu loh, buat sebagian besar orang gitu. Jadi kayak dia mencapai matang. Oke, dia menjawab, dia punya jiwa yang tua, jiwanya doang yang tua, penampilannya enggak. 26 tahun seorang yang tentunya pasti sangat begitu berarti perannya dalam hidup seorang Veronica Kolondam sehingga bisa menyentuh sampai merubah semua cara hidup dia. Di tahun 13 Agustus itu. Ya. Saya pikir sih itu 98 ya, 98 mulai mikir YCAP ini. Ya kan, berarti 25 dong. Enggak dong. Oh, itu 26. Oh, 27 baru mulai dengan YCAP. Hitungannya jelas. Jadi saya pikir emang ini kombinasi ya, kombinasi. Karena semua orang punya perjalanan spiritual masing-masing gitu. Buat saya hidup ya kan, sebagai istri, sebagai ibu, bekerja, profesional misalnya, ini kan sebuah integrasi yang A plus B plus C jadinya Vera gitu kan, ya kan. Nah ini ibadah sebenarnya, ya kan. Apa yang kita lakukan di luar, apa yang kita lakukan di rumah, ini dua-duanya ibadah, ya kan. So that's a spiritual journey. Dan saya pikir waktu itu karena berkenaan dengan si pembicara itu kan menantang kita berpikir, you know, apa arti hidup gitu kan. Saya berpikir ini YCAP ini adalah produk gitu, hasil dari kontemplasi spiritual. Tapi ternyata 17 tahun menjalankan YCAP. Nah, itu dia spiritual journey-nya gitu. Karena nanti kita bisa nanti kita nanti masuk bahas bagaimana perjalanan spiritual di melalui YCAP dan bukan cuma YCAP loh, perjalanan spiritual as a parent juga, as a parent, as a wife, as a mother, ya. Gitu.
Kita akan gali lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, Mbak Novi dan juga Mbak Vera. Pemirsa, tetaplah di Happy Parenting, kami akan kembali sesaat lagi.